Ayo gunakan VN. Saya sambil nyetir ini. Jadi yang membatalkan hukum Taurat itu Lukas. Siapa Lukas ini? Ayo, siapa Lukas menurut Yesus? Kan nyata, ajaran-ajaran Yesus itu kan nyata. Dia bilang apa? Semua muridku, dia mengatakan bahwa murid-muridku itu mengikuti aku, mendengarkan perkataanku. Nah, ketika Yesus mengajarkan, tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil. Sementara hukum haramnya babi itu adalah bukan hal yang kecil, itu adalah hal besar. Terbukti kenapa? Karena diajarkan oleh Nabi besar Imamat. Ya, yang diajarkan oleh di dalam kitab Imamat, yaitu Nabi besar Musa alaihissalam. Artinya, hal ini bukan hal sepele karena sudah tertoreh di dalam kitab sucinya orang Bani Israel, di mana hal itu dikatakan adalah jangan engkau makan babi karena itu haram, bukan najis, tapi haram. Sementara ketika kamu mengangkat tentang Lukas dan juga Matius tentang halalnya babi, kamu mencoba untuk mengangkat percakapan orang Parisi dan imam-imam Yahudi dengan Yesus tentang hal cuci tangan yang membahas tentang kenajisan. Jadi kamu itu harus belajar, najis itu bukan haram, haram itu bukan najis. Haram belum tentu najis, najis sudah tentu pasti najis belum tentu haram, haram sudah pasti najis. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Jadi ketika Anda membatalkan hukum Torah dengan menuduh Yesus sebagai pembatal dari hukum Allah yang dia tegaskan kepada murid-muridnya, Anda kemudian menjadikan Lukas sebagai tameng. Sementara Lukas itu bukan murid Yesus. Bertemu dengan Yesus aja kagak. Makanya Yesus menekankan kepada murid-murid aslinya agar waspada, hati-hati terhadap pengajar-pengajar palsu atau nabi-nabi palsu. Nah, yang dimaksud nabi ini adalah Lukas, Markus, Matius, dan seterusnya. Itu yang kamu harus pahami. Meskipun di dalam karangan Lukas itu masih ada sabda-sabda Yesus, tetapi kamu harus jeli melihatnya. Ketika membatalkan tentang hukum, maka kamu harus harus memprediksi dengan cermat. Apakah itu ajaran Yesus atau ajaran pengarang, gitu loh. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Belajar lagi lah. Islam bukan hanya babi, babi juga halal, unta juga halal, semuanya yang haram-haram dihalalkan. Justru itu lebih parah, bro. Nggak usah terlalu jauh. Kau membahas Islam. Islam tidak menggunakan kitabnya Bani Israel dengan embel-embel mengatakan kitabnya orang sebagai perjanjian lama, lalu kemudian mengatakan Al-Quran sebagai perjanjian baru. Islam tidak menggunakan paket seperti itu. Nah, sekarang kan nyata. Kamu mengambil kitabnya Bani Israel, lalu kemudian kamu batalkan dengan karangan-karangan yang ada di dalam kitab perjanjian baru milik kalian. Ayo, contoh. Haramnya babi. Kalian mengatakan Yesus tidak pernah mengharamkan babi. Katanya hukum Taurat itu hanya sampai kepada Yohanes Pembaptis. Faktanya Yesus di dalam kitab yang sama yang kamu imani sebagai firman Tuhan juga mengatakan sebelum kiamat, sebelum langit dan bumi ini lenyap, setitik pun dari hukum Taurat itu tidak dihilangkan. Dan Yesus bukan datang untuk menghilangkan, tapi untuk menggenapi. Apa maksudnya? Menggenapi itu melengkapi, bukan menghilangkan, bukan melenyapkan, apalagi membatalkan. Tidak. Bagaimana Yesus menggenapi haramnya hukum babi? Apakah kemudian dia menghalalkan? Tidak. Makanya kamu harus belajar, hukum Torah itu difirmankan untuk umat mana? Ayo. Masa iya hukum Torah itu difirmankan oleh Allah untuk Bani Israel, kemudian yang dibebaskan dari hukum Torah adalah kalian. Yang harusnya kalau Yesus itu datang menebus umat manusia, maka yang ditebus itu adalah Bani Israel, bukan Bani Kompeni, bukan Bani Kristen. Yang kalau istilah membebaskan itu dengan matinya Yesus, yang dibebaskan itu adalah siapa yang diikat oleh hukum Taurat. Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus pada kalian? Dengan matinya Yesus, maka kita Kristen dibebaskan dari hukum Torah. Sejak kapan kalian diikat oleh hukum Torah? Itulah kebodohanmu, bro. Melihat Allah itu Allah yang universal. Dia memerintah untuk semuanya. Kamu bilang itu hanya untuk Israel, sementara lu mencopot nabinya orang Israel menjadi nabimu, Nabi
Musa. Lantas kamu bilang peraturan yang dibuat Nabi Musa hanya untuk orang Israel. Terus kamu mengakui dia sebagai nabi. Kamu mengakui dia sebagai nabi, tapi peraturan-peraturan yang dia tulis di imamat tuh langgar semuanya. Islam langgar semuanya. Coba lu lihat, bro. Oke, kamu minta saya VN 1 menit aja paling lama. Baik, sekarang kamu jawab. Kamu membatalkan hukum Torah dengan menggunakan Lukas 15 ayat 15 atau 16 ayat 16. Lukas 15. Nah, sekarang saya tanya samamu. Ketika Lukas mengatakan, ia berkata, hukum Torah itu hanya sampai kepada Yohanes. Lukas ini loh yang mencatat, ya. Lukas menuduh bahwa Yesus berkata, hukum Torah itu hanya sampai Yohanes. Sekarang saya ingin tahu dari kamu, kapan Lukas melihat Yesus dan kapan Yesus berkata ucapan itu bahwa Torah itu hanya sampai kepada masa Yohanes? Silakan. Tadi saya sudah bilang sumber keterangan Lukas, sumber kata-kata Yesus yang dia tulis itu berasal dari saksi-saksi Yesus. Siapa saksi-saksi Yesus? Murid-murid berkata, kamilah saksi-saksi Yesus. Nah, Lukas mendapatkan berita tentang Taurat yang dikatakan hanya berlaku sampai zaman Yohanes itu didapatkan dari murid-murid Yesus sebagai saksi dari kata-kata Yesus. Yang perlu kamu pahami di sini adalah Al-Quran itu menjabarkan dengan jelas bahwa sebelum Muhammad SAW telah diutus beberapa nabi. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Allah menerangkan dulu ada Abraham, dulu ada Adam, dulu ada Musa, dulu ada Yakub, dulu ada Ishak, dulu ada Ismail, dulu ada Musa, ada Yesus, dan mereka dikhususkan untuk kepada kaumnya masing-masing. Apakah itu salah? Ketika Al-Quran mengatakan seperti itu? Tidak. Al-Quran itu menjelaskan nabi-nabi ini diutus kepada umatnya masing-masing. Andai saja Al-Quran itu mengatakan bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, itu baru dikatakan salah. Tetapi fakta Al-Quran dengan jelas menerangkan dalam surah Al-Baqarah, mereka menerima Torah. Siapa mereka ini? Bani Israel dari perantaraan Musa. Lalu apa penegasan Allah yang menurunkan hukum syariat Torah kepada Nabi Musa dan umatnya? Di dalam Yeremia 31 ayat 33 kamu perlu baca. Perjanjian baru Allah dengan Bani Israel adalah menanamkan hukum Torah kepada setiap batin Bani Israel. Berarti hanya kepada setiap batin Bani Israel. Sementara di muka bumi ini ada Bani lain. Berarti yang ditanamkan hukum Taurat hanya kepada Bani Israel. Matius juga menekankan itu. Matius 19, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Tidak ada pernyataan dia diutus untuk Bani Company atau Bani Kristen, nggak ada. Nah, apakah kemudian Al-Quran dengan mengatakan nabi-nabi tersebut, Musa diberikan Torah, Daud diberikan Mazmur atau Zabur, itu salah? Tidak. Tidak salah, itu fakta. Memang mereka diberi kitab. Yang salah itu adalah penjajah Romawi yang datang ke tanah Yudea Galilea, mengajarkan ajaran mitologi Yunani, kemudian mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta. Kemudian mereka mengangkat Zeus yang sudah menjelma menjadi Plato, didudukkan kemudian namanya menjadi Yesus, lalu mengatakan itu adalah ajaran dari Bani Israel. Itu yang salah. Lalu muncullah Kristen. Makanya sampai kapanpun, sampai kiamat, kamu tidak akan pernah menemukan titik kebenaran atau kesinambungan atau adanya keselarasan antara ajaran Torah dengan ajaran Kristen. Nggak akan pernah mungkin. Makanya sampai saat ini komunitas Yudaism, penganut ajaran para nabi, masih ada. Ajaran Kristen, ajaran pagan mitologi Yunani yang ada sebelum Yesus diutus itu tetap ada dan sekarang bernama Kristen. Jadi Yahudi, ajaran para nabi tetap ada. Kemudian ajaran Kristen, ajaran mitologi Yunani tetap ada. Mereka ini tidak akan mungkin pernah bersatu. Udah 2000 tahun tetap beda kubu. Kenapa? Karena satu mengajarkan kitab asli, satu mengajarkan kitab terjemahan yang hanya numpang lewat untuk sekedar sebagai kendaraan mengajarkan ajaran mitologi Yunani lewat penjajahan kekaisaran Romawi.
Itu yang perlu kamu pahami. Jadi kemudian ketika kamu mengatakan Al-Quran membatalkan semua, kamu salah. Al-Quran itu bukan datang membatalkan. Al-Quran itu datang menyempurnakan semua hukum-hukum Tuhan yang ada di dalam ajaran para nabi sebelumnya. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Betapa bodohnya kamu. Kamu mengakui Musa sebagai nabi, sementara kamu bilang itu hanya khusus untuk orang Israel. Seharusnya kamu hapus itu nabi-nabi Israel. Kamu pakai saja Nabi Muhammad saja, jangan pakai nabi Israel. Karena di Al-Quranmu juga bilang Tuhan menurunkan nabi itu untuk kaum dan bahasanya. Jadi seharusnya kamu tidak bisa menyetir-nyetir nabi-nabi yang lain. Kalau kamu punya prinsip seperti itu, ketika kamu ngomong Musa, artinya kamu harus mengakui semua ajaran Musa. Kalau tidak, kamu jadi orang munafik. Nah, berarti dengan secara tidak langsung Anda sudah menjawab. Lukas yang kamu jadikan catatannya sebagai kitab suci itu, sebagai firman Tuhan itu, hanyalah merupakan sebuah kumpulan materi-materi yang dikumpulkan dari kesaksian-kesaksian orang terhadap Lukas. Thank you. Anda sangat jujur untuk mengaku itu. Jadi dengan kata lain, Lukas itu bukan murid Yesus. Lukas dengan jujur, dan juga Anda dengan jujur mengakui Lukas menulis hanya berdasarkan atas penyelidikan akan saksi-saksi. Nah sekarang kalau Anda mengatakan itu adalah itu adalah perkataan saksi-saksi, kalau di pengadilan Anda akan ditanyai siapa nama saksi-saksi yang telah bersaksi itu dan apa kesaksiannya. Lalu saksi-saksi itu apa hubungannya dengan Yesus secara otentik? Kekerabatan dia, saksi-saksi ini dengan Yesus itu apa? Siapa yang pernah melihat saksi itu bertemu dengan Yesus? Sehingga Anda dengan berani mengatakan catatan orang ketiga dari pengajaran Yesus, atau orang keempat, atau orang kelima, karena dia hanya menerima dari kesaksian-kesaksian orang yang tidak jelas sebagai firman Tuhan. Lalu berani membatalkan hukumnya orang Yahudi yang diterima dari Allah sebagai hukum kekal. Ya, batal oleh karena pernyataan Lukas menurut kesaksian-kesaksian orang tidak jelas yang konon dongengnya menyaksikan Yesus. Siapa mereka saksi itu? Coba, siapa saksi yang bertemu dengan Lukas yang melihat Yesus? Coba Anda tunjukkan. Nah, kamu juga sebenarnya itu ajaran Muhammad adalah ajaran Quraisy, ajaran pangan Hindu, di mana mereka punya yoni dan punya lingga, kalian juga punya. Itu batu hitam masih ada buat kalian untuk sembah-sembah, peluk-peluk segala macam. Itu kan sisanya ajaran Hindu. Seharusnya kalian jadi orang Hindu saja. Itu cukup menarik menurut saya. Jawaban dari Ustadz Zulkifli ini luar biasa. Saya sangat setuju. Selain itu perlu saya tambahkan bahwa keempat kitab yang ditulis oleh mereka yang ngaku-ngaku murid Yesus itu ya tulisan mereka, jadi bukan merupakan kitab suci. Kalau kitab suci jelas itu pembicaraan Allah atau Tuhan langsung yang ditulis oleh mereka tanpa digarang-garang oleh penulisnya. Ini kan penulisnya menceritakan soal Yesus, jadi bukan penulisnya menulis perkataan-perkataan Yesus langsung, tetapi penulisnya menggambarkan yaitu kisah Yesus dan sebagainya, sehingga hanya merupakan kumpulan-kumpulan dari berbagai cerita yang ditulis oleh murid-murid Yesus. Itu namanya bukan kitab suci. Kalau di dalam ilmu Islam ini masih sekelas hadis yang tentu saja masih perlu ditanfid, apakah termasuk hadis sahih atau tidak. Ya, berarti Anda sadar bahwa Lukas itu bukan firman Tuhan. Kitab Lukas itu adalah karya tulis yang dituliskan oleh seseorang yang gemar menulis, atau dengan kata lain bahasa sederhananya kita di zaman sekarang adalah wartawan. Jadi wartawan mengumpulkan berita dari kesaksian-kesaksian kejadian yang pernah terjadi, mau benar atau tidak,
kesaksian berita tersebut dituliskan, lalu kemudian kamu jadikan sebagai kitab suci. Jadi terima kasih Anda sudah akui bahwa Lukas itu bukan firman Tuhan, tetapi adalah tulisan Lukas yang hobi menulis, di mana tulisan itu diterima dari kesaksian-kesaksian orang yang tidak jelas, yang kamu katakan sebagai murid, tapi tidak ada pembuktian secara otentik, secara ilmiah bahwa Lukas bertemu dengan murid, di mana, kapan, dan murid yang ditemui itu betul-betul adalah muridnya Yesus, lalu kemudian yang diceritakan itu adalah murni benar adanya, itu tidak ada datanya. Jadi kesimpulannya, Lukas menuliskan sesuatu berita yang bukan firman Tuhan, tapi kesaksian-kesaksian orang yang tidak jelas siapa mereka. Boleh dikatakan murid, tapi mana buktinya kalau itu adalah dari murid? Siapa murid Yesus yang ketemu dengan Lukas? Saya nggak pernah bilang bahwa Lukas adalah murid Yesus. Itu kan Anda yang ngomong, lalu Anda serahkan ke saya. Yang saya bilang adalah kata-kata Yesus didapatkan dari saksi-saksi Yesus. Mengapa harus saksi Yesus? Karena memang mereka yang mendengar langsung kata-kata Yesus, ajaran Yesus. Apa yang salah dengan itu? Kamu percaya sama Tuhan kamu, disampaikan oleh si siapa tuh? Jibril. Kenapa kamu bisa percaya? Karena menurut kamu Jibril itu bicara sama Tuhanmu itu bicara sama Jibril, kan? Apa bedanya dengan murid-murid Yesus yang mempersaksikan kata-kata Yesus kepada Lukas sehingga Lukas menulisnya? Apa bedanya? Yang dimaksud Nabi, makanya kamu jangan jadi umat terjemahan. Nabi di dalam Islam itu, ya, sebagaimana dengan asal bahasanya yaitu bahasa Quran yang tidak ada di dalam bahasa Yunani. Nabi itu adalah orang yang diberi wahyu dari Allah. Musa diberi wahyu oleh Allah. Iya, berarti dia Nabi. Terus kemudian dia bukan diutus untuk umat Islam, bukan diutus untuk orang Indonesia. Berarti orang Indonesia harus ingkari kenabiannya gitu? Tidak, umat Islam harus mengimani kenabiannya Nabi Musa, kerasulannya Nabi Musa. Umat Islam harus imani itu. Kenapa? Karena memang dia adalah Nabi, dia adalah Rasul yang diutus hanya kepada Bani Israel. Tidak sempurna iman Islamnya seseorang kalau tidak mengimani itu. Sama seperti Hindu. Apakah orang Hindu mengakui bahwa Musa itu adalah Nabi? Tidak. Beda dengan kami. Nabi itu adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan tidak punya kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Sementara Rasul itu naik level. Rasul itu adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk kaumnya. Itu Rasul. Berarti Rasul tingkatannya lebih tinggi, amanahnya dari Allah, dari seorang Nabi. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi Rasul sudah pasti punya umat, dan Rasul sudah pasti adalah Nabi. Karena untuk menjadi seorang Rasul harus menerima wahyu dulu, dan ketika dia menerima wahyu maka dia disebut seorang Nabi. Nah, Lukas kalau diimani kitabnya sebagai firman Tuhan, berarti dia adalah Nabi. Dan karena dia kitabnya diimani oleh umat Kristen, maka dia adalah Rasul. Berarti Lukas adalah Nabi yang menerima wahyu dari Allah, yang kemudian diperintahkan untuk dia imani dan umatnya imani. Tapi apakah benar Lukas itu Rasul? Apakah benar Lukas itu Nabi? Ternyata orang Kristen mengakui dengan jujur barusan, Saudara Agus sudah mengatakan bahwa Lukas itu menulis berdasarkan atas kesaksian-kesaksian orang. Artinya dia ini wartawan, gitu. Berarti dia bukan nabi. Karena dia bukan nabi, maka tidak layak tulisannya dianggap sebagai firman Tuhan. Karena dia bukan firman Tuhan, maka tidak layak digunakan untuk membatalkan hukum Tuhan. Ya, kan dia menggunakan Lukas untuk membatalkan hukum Tuhan dengan mengatakan Yesus telah menghalalkan babi. Karena kata Yesus tidak ada yang haram yang masuk dari mulut, semuanya halal. Jadi narkoba halal, alkohol halal, semua halal yang masuk dari mulut. Yang keluar itu yang dari jamban katanya. Seperti itu. Jadi kamu harus belajar lagi, ya.
kamu belajar, jangan kamu diperbodoh oleh imanmu sekarang. Berimanlah dengan menggunakan akal. Tinggalkan agama yang membunuh akal sehatmu. Semakin kelihatan bodohnya kamu. Mana di Alkitab mana ada tulis Musa itu rasul. Kamu semakin keblinger, semakin bodoh kayaknya. Tuhan mengutus Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Firman itu berpribadi bro, firman itu berpribadi bro. Firman itu utusan Allah bro. Kamu nggak tahu apa-apa. Iya, itu pemahaman umat terjemahan. Saya maklum karena kalian itu mengkitabkan kitab terjemahan dan mencoba memahami agama orang lain dengan terjemahan. Kamu memahami kitabnya Yahudi dengan terjemahan. Sekarang memahami Al-Quran dengan terjemahan. Nah, yang perlu kamu sadari, Al-Quran itu tidak membatalkan hukum Torah. Al-Quran itu justru meluruskan. Ya, kalau kamu katakan orang Islam itu penerus agama pagan Quraisy, lalu kemudian Anda ingin menyatakan bahwa Hajar Aswad itu adalah pagan, Anda coba lihat kitabnya orang Yudaism, bagaimana perilaku mereka berdasarkan firman Tuhan yang ada di dalam kitab mereka. Itu yang perlu kamu pahami. Apakah ada ibadah sakral yang dilakukan oleh umat Islam yang hukumnya wajib, yang bertentangan dengan ajaran para nabi? Ada nggak? Ada. Kalau umat Islam itu menghadap ke kiblat, menciumi Hajar Aswad, itu sunnah. Itu sunnah, bukan wajib. Dan coba kamu lihat bagaimana yang dipertontonkan oleh para nabi di dalam kitabnya Bani Israel yang kalian ambil secara tidak sah. Mereka mentasbihkan, mereka mengurapi batu, mereka urapi. Itu umat Islam tidak ada yang mengurapi batu, nggak sejauh itu. Kalau mengurapi itu artinya mengusap, membalut, membasuh. Itu mengurapi batu. Bagaimana kemudian Daud, bagaimana Salomo, bagaimana kemudian Yakub, ya, mengambil batu yang tadinya dijadikan sebagai bantal, kemudian didirikan sebagai tugu, lalu kemudian sujud menyembah menghadap ke batu. Apakah dia menyembah batu? Tidak. Dia hanya menjadikan itu sebagai tugu, dan itulah kiblat. Ya, kiblat itu artinya menghadap kepada ciptaan Allah, tetapi bukan menyembah kepada ciptaan tersebut. Sama seperti umat Islam menjadikan Ka'bah itu sebagai arah sujud. Ya, Yakub mengambil bantalnya sendiri yang digunakan tidur, yaitu terbuat dari batu, kemudian didirikan. Kemudian dia sujud menyembah Allah dengan sujud menghadap ke batu. Apakah dia menyembah batu? Tidak. Itu adalah prosesi penyembahan, ya, Bani Abrahamite terhadap Allah. Itu yang perlu kamu pahami. Nah, ketika Anda mengatakan apa yang dilakukan oleh umat Islam di Mekah, prosesi-prosesi itu adalah prosesi yang dilakukan oleh orang Quraisy, mengelilingi Ka'bah, mengelilingi batu dan seterusnya. Lah, apa salahnya kalau itu sudah disyariatkan? Bukan berarti yang dilakukan oleh pagan itu semuanya adalah sesat, tidak. Bukan berarti semua yang dilakukan pagan itu adalah salah berdasarkan dari firman Tuhan, tidak. Contohnya Buddha, ya, yang mengajarkan kasih, yang mengajarkan hikmat. Apakah itu bertentangan dengan Tuhan? Tidak. Tapi apakah ajaran Buddha itu dari Allah? Tidak. Nah, Kristen yang mengaku ajaran kasih, apakah ajaran kasih itu salah? Tidak. Kasihi musuhmu, apakah itu salah? Tidak. Artinya jangan kamu pendendam, tetapi pemaaf. Apakah itu salah? Tidak. Tapi apakah itu berasal dari Tuhan? Bukan. Nah, jadi tidak semua yang dilakukan oleh agama pagan itu, ajaran pagan itu sesat. Tetapi sudah pasti yang mereka ajarkan itu bukan dari Allah, tetapi dari hasil pikiran mereka. Bagaimana dengan Yakub? Bagaimana dengan Musa? Bagaimana dengan Daud? Bagaimana dengan Salomo yang memiliki batu tugu? Ayo, mereka mengurapi. Apa mengurapi itu? Mengurapi itu meminyaki, mengoles. Cara mengolesnya adalah membelai-belai, membasuh. Bahasa kita sekarang itu mengelus-elus. Itu apa bedanya mengurapi dengan memegang batu, dengan mengurapi batu? Sama. Tapi apakah mereka kemudian menyembah batu? Tidak. Nah, itulah perlu dibutuhkan
IQ tinggi untuk di dalam beragama. Yesus sendiri mengatakan, konon di dalam kitabmu, kasihi Allahmu. Artinya, kenali Allahmu, kenali Tuhanmu dengan akal budimu. Artinya, kenali Tuhan itu dengan akal, bukan akal-akalan gitu. Jadi kamu belajar lagi lah. Ini 3. Jadi yang kedua, belajar dari mana? Sama susunya bukan? Bukan. Bukan biasa lalu dia pulang wala kemakan kak. Apa dia nasa mo di ada deh. Kalau ini, Ada deh apa dia tu nasa mo dia tu nasa ma. belum tahu dulu. Tidak tahu apa-apa. Ya, harusnya saya yang mengatakan kepada Anda ini tidak tahu apa-apa. Karena Yesus itu hanyalah penerima firman dan penyampai firman. Tetapi kamu malah jadikan dia Tuhan. Anak Maryam kamu jadikan Tuhan. Bagaimana dong dengan ibunya? Tuhannya siapa? Apakah anaknya sendiri? Kan aneh. Dan mencabut nyawa ibunya itu siapa? Apakah anaknya sendiri? Kan aneh. Kamu tidak merasa aneh semua itu dengan ajaran-ajaran Kristen yang mengajarkan Tuhan kita itu manusia, wujudnya seperti manusia. Jadi coba bayangkan saja, kalau Tuhan Anda wujudnya seperti manusia, coba bayangkan sekarang ini, renungkan sekarang ini Tuhan Anda wujudnya seperti apa? Wujudnya seperti manusia, punya rambut, punya telinga, punya mata, punya mulut, lapar, punya perut, bisa ngenge, bisa kencing, bisa pipis, dan lain-lain. Apakah wujud Tuhan Anda seperti itu sekarang ini? Karena dia diangkat naik ke surga, dia diangkat naik ke langit. Kamu tidak merasa aneh? Sedangkan di kitab kamu sama sekali tidak ada ajaran Yesus itu untuk menyembah dirinya. Satu pun ayat tidak ada di dalam kitab kamu. Justru kamu itu diperkenalkan untuk mentuhankan Tuhan yang Esa. Malah kamu membangkang, malah kamu jadikan Yesus adalah Tuhan. Ini sangat aneh. Gak usah kabur, sekarang lu tunjukin nih mana di Alkitab bilang Musa itu rasul. Jadi lu jangan datang gombal di sini, tunjukin kebodohan lu. Kalau udah ngomong lu harus bisa buktikan di mana Alkitab bilang Musa itu rasul. Coba. Firman itu keluar dari Allah dan firman itu diutus oleh Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan firman itu sendiri berpribadi. Itu yang kamu nggak ngerti. Coba kamu baca 1 Yohanes 1, terus kamu baca lagi di Kejadian, berfirmanlah Allah maka jadilah. Terus Allah juga mengutus firmannya, itu banyak ayatnya. Kalau Allah mengutus firman-Nya, berarti ada mengutus. Berarti Yesus ada yang mengutus. Siapa yang mengutus itu? Betul. Yesus diutus oleh Tritunggal, yaitu diutus oleh Bapa dan Roh Kudus. Kamu betul sekali, Yesus adalah utusan. Yesus yang adalah Tritunggal diutus oleh Tritunggal. Sangat aneh argumen kamu ini. Yesus diutus oleh Tritunggal. Coba kamu tampilkan ayatnya, dalilnya. Saya curiga ini hanyalah asumsi saja, ya, yang mengatakan Yesus diutus oleh Tritunggal. Saya curiga dengan kamu ini. Mungkin di kitab kamu itu tidak ada sama sekali dikatakan Yesus diutus oleh Tritunggal. Coba ditampilkan ya, supaya menguatkan argumen kamu ya. Lah beda lah. Jadi sini saya terangkan ya pada Anda. Jadi gini, ketika Anda mengatakan Lukas itu bukan murid Yesus, lalu kemudian mengambil kitab catatannya itu sebagai firman Tuhan, disitulah kesalahannya, disitulah kesesatannya. Kalau Jibril, jelas dia datang diutus ya untuk menyampaikan kalamullah. Jibril
Jibril atau malaikat penyampai wahyu di dalam agama mitologi, di dalam agama Yudaism atau agama yang kamu anut sekarang, yang mengambil kitabnya orang Yudaism, itu ada malaikat perantara yang mengantar wahyu dari Sang Pencipta yang kemudian disampaikan kepada para nabi. Kalau tidak percaya, silakan. Bagaimana Yesus? Apakah Allah yang memberinya kekuatan? Tidak. Yang datang kepadanya malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus. Ya toh? Jadi Yesus dicas oleh malaikat. Tapi sebenarnya adalah suruhan Allah yang memerintahkan untuk bagaimana menguatkan Yesus untuk melawan Bani Israel yang menentang ajarannya kala itu. Nah, itu yang perlu kamu pahami. Jadi di agama Samawi itu mengajarkan ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa, ada yang bertugas untuk menjaga Firaus, ada yang bertugas menjaga mewahyukan firman Tuhan. Nah, itulah yang disebut sebagai Jibril yang menyampaikan firman Tuhan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan hal itu kepada para sahabatnya sama dengan dia. Keautentikannya jelas. Kalaupun itu kamu imani bukan sebagai firman Tuhan, tapi yang pasti 100% ya, 100% yang diterima oleh umat Islam itu adalah sesuatu yang terlontar dari lisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterimanya sebagai wahyu disampaikan kepada sahabatnya sampai kepada umat Islam di hari saat sekarang. Nah, berbeda dengan kamu. Ketika Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, posisi Yesus di depan murid-muridnya hanyalah utusan. Tapi posisi Yesus ketika sampai kepada Lukas menjadi Tuhan. Ketika Yesus berhadapan dengan murid-muridnya, dia katakan tidak setitik pun hukum Torah itu dihilangkan sebelum langit dan bumi ini lenyap. Tapi ketika sampai kepada Lukas, hukum Torah itu batal, hanya dibatasi sampai Yohanes. Sementara Yesus tidak mengajarkan itu. Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus ketika dituliskan oleh Lukas kemudian yang bukan murid Yesus sudah bertentangan. Gitu loh. Satu-satunya Allah yang benar adalah Dia yang ada di langit, Dia yang ada di surga. Sampai kepada Lukas ternyata Yesus juga menjadi Allah. Jadi itu yang perlu kamu pahami. Makanya kenapa kamu harus berpikir, kenapa Bani Israel yang sebangsa dengan Yesus tidak menuhankan Yesus? Kenapa Kristen yang bukan Bani Israel tidak sebangsa dengan Yesus menuhankan Yesus? Apa yang salah sebenarnya? Yang salah adalah kalian hanya penumpang gelap. Ya, Yudaism sampai hari ini masih berdiri mendudukkan ajaran Tuhan yang mereka terima dari para nabi. Sementara Kristen mengambil kitab Perjanjian Baru yang adalah kitab Yunani, ya, di mana isinya syarat dengan ajaran-ajaran pagan mitologi Yunani, dijadikan sebagai kitab suci, lalu kemudian menganggap itu adalah sebuah firman Tuhan. Jadi Anda sudah mengakui bahwa Lukas itu menulis bukan firman Tuhan, tapi perkataan saksi-saksi. Itu pun saksi-saksinya kita tidak tahu siapa. Yang bodoh itu kamu. Justru itu menampar mukamu. Karena kata Rasul itu tidak ada di dalam kitabnya para nabi selain daripada Al-Quran. Jadi kata Rasul itu asal-usulnya dari Al-Quran. Musa tidak dikatakan Rasul, Adam tidak dikatakan Rasul, Yesus tidak dikatakan Rasul. Kenapa? Karena kata Rasul itu murni dari Al-Quran. Jadi yang memperkenalkan kata Rasul itu adalah Al-Quran. Sehingga kamu tertampar habis ketika kau mengatakan Rasul Paulus, Rasul Lukas, Rasul Matius. Karena kenapa? Kamu sendiri yang ngomong, tidak ada di kitabnya Bani Israel kata Rasul itu. Nah, ini yang perlu saya jelaskan ke kamu. Kenapa Musa disebut oleh umat Islam sebagai Rasul? Karena ternyata definisi Rasul itu adalah Nabi yang menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada dirinya dan untuk kaumnya. Nah, pertanyaannya, siapa yang masuk dalam kategori ini? Oh, ternyata Musa masuk dalam kriteria ini. Berarti Musa menurut pandangan Islam adalah Rasul. Kalau Kristen Musa bukan Rasul, iya, karena Kristen nggak tahu apa itu Rasul, hanya comot aja dari Quran, sehingga Paulus dikatakan Rasul. Sebenarnya bukan Rasul. Nah, ini supaya kamu sadar ya,
Betul, Musa tidak dikatakan rasul di dalam kitabnya Bani Israel. Karena pernyataan kata rasul itu jelas berasal dari Quran. Dicopot, diambil, dicuri lembaga Alkitab Indonesia untuk dipakai menggunakan posisinya Paulus yang adalah nabi palsu menjadi rasul Paulus. Kalau rasul itu, asal kau tahu, ya saya ulang lagi, rasul itu otomatis dia adalah nabi. Karena tidak mungkin menjadi rasul seseorang itu kalau dia tidak menerima wahyu. Nah, karena dia menerima wahyu, maka posisinya adalah nabi. Berarti Paulus karena dia rasul berarti dia adalah nabi. Karena terbukti dia bukan nabi, tetapi dia ada rasul, berarti dia masuk kategori nabi-nabi palsu. Nggak bisa kamu mengelak. Nggak bisa, karena mulutmu sendiri sudah mengatakan para nabi Musa tidak disebut rasul di kitab manapun itu selain Al-Quran. Betul, karena kata rasul itu murni dari Quran. Nanti di lembaga Alkitab Indonesia, lembaga lupa ayat Injil, barulah kemudian Paulus sang nabi palsu itu disebut sebagai rasul. Sehingga karena dia mengambil posisi rasul, berarti sebelum dia menjadi rasul wajib hukumnya dia menjadi nabi. Apa itu? Orang yang menerima wahyu. Kalau Paulus tidak menerima wahyu, berarti bukan nabi. Kalau bukan nabi, kenapa kau imani kitabnya, tulisannya sebagai firman Tuhan sehingga membatalkan ajaran Yesus? Dan kalau dia adalah nabi, ternyata ajarannya bertentangan dengan Tuhan, berarti dia adalah nabi palsu. Kalau dia adalah nabi dan tidak pernah bertemu dengan Allah, tidak pernah menerima wahyu, berarti dia nabi palsu. Mau kau ambil-ambil dengan rasul, terserah. Yang pasti rasul itu adalah nabi yang menerima wahyu untuk disampaikan kepada dirinya dan untuk kepada kaumnya. Nah, karena Paulus menyampaikan sesuatu untuk dirinya dan kepada kaumnya, maka Paulus itu disebut rasul. Tapi apakah kemudian ajarannya betul dari Allah? Ternyata Kristen pun mengakui Paulus bukan nabi. Berarti ajarannya bukan dari Allah, tapi diambil rasul dari Quran. Nah, sekarang Anda sadar, Musa tidak disebut rasul di dalam kitabnya Bani Israel, karena ternyata kata rasul itu asal-usulnya dari Al-Quran. Gitu. Berarti kitabnya orang Kristen yang ada di Indonesia itu terbukti ngambil kata rasul dari Al-Quran. Gitu loh. Jadi, saudara-saudara sekalian, di grup Geraha Makmur Tadin ini saya minta Anda belajar lagi, ya.